Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Iin Indriani MPD selaku dosen mata kuliah retorika, serta hadirin yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita masih diberi kesehatan dan keselamatan sampai hari ini. Tidak lupa, salawat beserta salam, marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum saya memulai pidato, saya ingin mengingatkan kepada hadirin untuk selalu menggunakan masker apabila hendak keluar rumah. Karena seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 ini sudah menyebar ke kampung-kampung bahkan desa-desa. Beberapa hari yang lalu juga, bibi saya memberikan pesan bahwa kini daerahnya sudah menjadi zona merah. Beliau mengingatkan saya untuk tidak pergi kemanapun dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Maka dari itu, melalui pidato ini, saya mengingatkan saudara dan mengajak saudara untuk selalu menerapkan protokol kesehatan guna mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Hadirin yang saya hormati, perlu kita ketahui pandemi COVID-19 ini disebabkan oleh virus corona jenis baru yang disebut novel coronavirus 2019. Virus corona biasanya terdapat pada hewan, seperti kelelawar. Jarang sekali virus ini berevolusi dan menginfeksi manusia. Namun, keadaan kita saat ini menjadi bukti bahwa virus corona mampu menginfeksi manusia. Pandemi COVID-19 terjadi pertama kali di kota Wuhan, Cina pada tahun 2019. Dan sekarang sudah menjadi pandemi yang mewabah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang mengumumkan infeksi pada tanggal 19 Maret 2020. Sebenarnya, pandemi COVID-19 bukanlah pandemi pertama yang kita hadapi. Pada tahun 2002, terjadi kasus yang sama, yaitu SARS atau sindrom pernapasan akut. Pandemi SARS ini menginfeksi 8.000 orang dan menyebabkan 774 orang meninggal dunia. Pandemi SARS berlangsung dari tahun 2002 sampai 2003. Akan tetapi, pandemi COVID-19 ini belum juga berakhir, meskipun sudah hampir 2 tahun mewabah. Dampaknya pun bukan hanya pada bidang kesehatan saja. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada segi perekonomian. Sri Mulyani Indrawati mengatakan, selain krisis kesehatan, pandemi COVID-19 juga menyebabkan perekonomian Indonesia merosot, di mana pada kuartal 2 2020, perekonomian terkontaminasi hingga minus 5,32%. Kita juga pasti sering mendengar banyak para pekerja yang di PHK dan pengusaha yang kehilangan omsetnya akibat dampak dari pandemi COVID-19. Hadirin yang saya hormati, begitu banyak dampak dari pandemi COVID-19 ini bagi kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus bisa mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Kita harus tahu bagaimana COVID-19 ini menyebar dan menginfeksi manusia. Dari yang saya katakan di awal, pandemi COVID-19 ini disebabkan oleh virus corona. Virus corona sendiri dapat menyerang dan menginfeksi manusia dengan berbagai macam cara,
seperti melalui percikan air liur penderita, contohnya batuk dan bersin. Menyentuh tangan atau wajah penderita, menyentuh mata, hidung, mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur penderita, atau melalui tinja dan feses. Masa inkubasi virus corona rata-rata terjadi 2-14 hari. Setelah masa inkubasi, penderita akan mengalami beberapa gejala seperti demam, sakit tenggorokan, sakit kepala, hidung beringus, bahkan sampai kehilangan indera penciuman dan indera perasa. Virus corona juga dapat menyebabkan gejala yang serius seperti bronkitis. Kita mampu mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 ini dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan sendiri terdiri dari 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Kita harus rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Pastikan seluruh area tangan seperti sela-sela jari tercuci hingga bersih. Kemudian yang kedua, menggunakan masker. Apabila kita hendak keluar rumah, maka gunakanlah masker dengan benar seperti ini. Jangan kita gunakan masker hanya sampai dagu saja. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Usahakan, jika tidak ada kepentingan yang mendesak, diamlah di rumah. Namun, apabila kita terpaksa harus pergi keluar rumah, maka kita harus menjaga jarak minimal 1 meter dan kita harus menghindari kerumunan. Selain dengan protokol kesehatan yang berisi 3M, kita juga harus menjaga daya tahan tubuh agar tubuh kita bebal dan tidak mudah terserang oleh penyakit atau virus-virus berbahaya. Menjaga daya tahan tubuh ini dapat kita lakukan dengan rajin berolahraga, beristirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Hadirin yang saya hormati, pandemi COVID-19 ini sudah menginfeksi lebih dari 180 juta orang di dunia, termasuk Indonesia yang 2 juta penduduknya terinfeksi COVID-19. Maka dari itu, coba bayangkanlah, akan menjadi seperti apa dunia jika pandemi ini tidak juga berakhir. Semoga kita sadar bahwa dalam keadaan ini menjaga serta menerapkan protokol kesehatan ini sangatlah penting. Karena jika kelalaian kita yang mengacuhkan protokol kesehatan, bukan kita saja yang terkena dampaknya. Orang-orang terdekat kita pun akan ikut terkena dampaknya. Ini memang bukan pekerjaan yang mudah. Kita harus rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Akan tetapi, dengan keinginan yang kuat, kita pasti bisa menghadapinya. Mari putus rantai penyebaran COVID-19. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.